Di video sebelumnya saya menceritakan tentang pengalaman pertama kali kerja di Jepang tanpa bisa bahasa Jepang. Yang belum menonton bisa dicek di video sebelumnya ya. 前の動画ではどうやって日本語もできない時に日本で働けるようなことをどうやってできたかっていうの話をしました。日本語は全くできなかったんでちょっと参考になるかと思います。気になる方はちょっと前の動画にもチェックしてみてください。Sesuai dengan judul, bagaimana saya bisa bekerja di kitchen staff di Jepang dan hal-hal apa saja yang saya lalui, saya akan bahas di video ini. そうだね、今回の動画のテーマと同じく日本語はできなくても日本で働ける外国人とか、日本語できない方にも参考になるかと思います。Setelah 3 bulan masa percobaan yang saya lalui di Pestre dengan melakukan pekerjaan dari mencuci alat-alat dapur, bersih-bersih dan semuanya itu dari bawah ya, saya diberikan kesempatan untuk bekerja di kitchen staff atau menjadi seorang cook lah ceritanya, dengan persyaratan masa percobaan selama 3 bulan. Nah, saya diberikan kan masa percobaan itu cuma 3 bulan. 3ヶ月で、研修みたいなもんでペストレから、デザートを作る場所から、調理法に持って行って、じゃあとりあえず3ヶ月であなたはやってみてみたいな感じの最初でした。Waktu itu saya mulai bekerja dari jam 6 pagi ya, dari 6 pagi dan berangkat dari rumah naik kereta itu pukul 5.10 pagi. Setiap hari saya bangun jam 4, siap-siap untuk makan pagi dan persiapan kerja. Waktu itu sangat berat ya, soalnya bangun jam 4 pagi, terus siap-siap berangkat kerja jam 5 pagi dan sampai di tempat kerja itu sekitar jam 6 pagi. あの時は一番大変だったんだなって思ったのは、朝の4時起きで、それからちょっと準備をして朝ごはん食べて、いろいろやって、で5時10分の始発の電車を乗って、仕事には6時ぐらいに着くようなことにしました。結構ハードの仕事でした。Tidak mudah buat saya untuk bangun pagi seperti ini setiap hari. Badan sudah mulai kecapean dan tidak bisa maksimal selama minggu pertama. 当然ね、体は慣れないから、その朝の4時起きで5時10分の電車で6時には会社に着いて、当然体にも慣れてなかった最初の週はめちゃくちゃしんどかったでした。もう毎日やめたいぐらいの気持ちやったという時期でした。Tapi saya tidak menyerah di sini dengan cepat karena saya tahu bagaimana sulitnya mendapatkan pekerjaan di Jepang sesuai dengan bidang yang kita sukai. Saya terus bekerja dan tidak mengeluh dengan istri karena saya tidak mau kalau istri saya merasa terbebani waktu itu ya. そうだね、その時はもう早く仕事を辞めたいとか、諦めたいとか、もうこれ以上にはもう しんどいとかっていうのは、その時はまだ奥さんとかに相談とか話はしてなかった最初。なぜならその時奥さんとかに会話すると、負担になるんちゃうかとか、いやかわいそうだろうなとか思われるのも心配されるのも嫌だなっていう最初の時期だったんです。Pekerjaan setiap hari saya adalah menyiapkan makanan pagi buat tamu-tamu yang menginap di hotel.
Pada waktu itu saya membuat omelet lah, membuat sosis, ya seperti makanan pagi lah, makanan buat breakfast lah untuk tamu-tamu yang menginap di hotel waktu itu. あの時は本当オムレツとか目玉焼きとか朝ごはんの料理、和食で言えば焼き魚と味噌汁とかやってました。Dua orang senior saya sangat baik waktu itu. Namanya saya tidak akan sebutkan di sini ya, M dan K. Dua orang inilah yang membuat karakter pertama saya sebagai pekerja di Jepang. 二人の先輩がいて、名前はちょっとここで答えれないんですけど、M と M さんと K さんがいました。その二人のおかげで最初の日本の仕事の仕方とか、日本でどうやって仕事うまいこといけるかっていうのは一番最初に学びました。特にキッチンですね。Saya diajarkan membuat segala jenis masakan telur untuk makan pagi. Mereka berdua terus mengajarkan saya sampai bisa. Tidak peduli dengan status saya orang asing, sampai akhirnya saya bisa bekerja sesuai dengan apa yang mereka inginkan. 最初全く日本語もペラペラでもないし、料理の技術もめちゃくちゃうまいでもないし、私外人だけど、その2人の先輩は全く気にせずにちゃんと教えることは教えてくれる。そして比べられないっていう時期、比べられてなかった、言ったら僕は外人やからとかでもなく、もう全く人間としては見られたっていうのはすごく感じました。めちゃくちゃ嬉しかったです。特に日本とかでね、やっぱ外人だからとかはあると思うんだけど、あの時は2人は本当にそういうのもなかったかなとほんまに思いました。Banyak sekali hal-hal yang hampir membuat saya putus asa, tetapi mereka berdua terus memberikan support kepada saya. Ya contohnya seperti kan tidak terlalu setiap hari kita itu bekerja sesuai dengan pekerjaan ya. Terkadang kita salah, terkadang kita benar gitu kan. Kebanyakan salahnya itu kan kita semakin down lah ceritanya. Semakin down, semakin putus asa lah. Semakin mau berhenti gitu kan. Tapi waktu itu yang berdua ini, senpai yang berdua ini terus memberikan support kepada saya. Kamu itu pasti bisa karena tekad kamu itu beda dengan orang Jepang. Dia bilang kamu itu lain gitu. Bohong atau benar itu kan saya tidak tahu waktu itu kan. Cuma saya berpikir di sana dua orang memberikan support kepada saya itu lebih baik dari 200 orang yang memberikan support tetapi bohong kepada saya, seperti itu. Kedua senpai ini memberikan support sambil memberikan motivasi dan memberi pelajaran setiap hari kepada saya waktu itu. Jadi saya bekerja itu semakin semangat. その時はもう本当に毎日仕事うまいことは行くわけもいけんし、何回も失敗したこともあります。その分で仕事辞めたいなとかいろいろ考えてみたけど、2人のおかげで、やっぱこの仕事やってよかったとか、もう自分が失敗してもちゃんとカバーしてくれたり、大丈夫よ、きっとお前なら大丈夫よ、お前ならできるよとか言ってくれる先輩は2人がいて、本当に感謝しました。その2人がいて200人を応援してくれて、2人がめちゃくちゃ応援してくれて、私が2人を応援してくれてよかった。200人は口だけ応援してくれるよりかは2人はちゃんと応援して、もう心を込めて応援してくれるの方が、もう2人の方がいいんかなってその時思いました。3 bulan pun masa percobaan telah saya lalui waktu itu. Tidak terasa sih sebenarnya 3 bulan. Sudah 3 bulan masa percobaan.
terasa berat ya berpikir, oh ternyata 3 bulan itu tidak terlalu lama seperti itu kan. Ini masa percobaan saya. Jadi saya berpikir untuk kedepannya itu bagaimana, apa yang saya harus lakukan. Jadi untuk kedepannya ini apa yang terjadi selanjutnya, kenapa saya harus kembali ke pastry, apa yang harus saya lakukan, bisa diikuti di video selanjutnya ya. Mungkin teman-teman yang akan mau bekerja di suatu tempat itu mempunyai pengalaman yang sama seperti saya. Pengalaman yang saya lalui selama bekerja di Jepang. Ya, mungkin ini bukan saja untuk di Jepang saja kan. Ada di tempat bekerja di Indonesia juga, di Bali, dimanapun mungkin mempunyai pengalaman dan perasaan terkadang putus asa, terkadang motivasi semakin kurang. Ya pokoknya dimanapun ya, tidak khususnya untuk di Jepang ya, pekerja di Jepang saja kan. Ini pengalaman saya bagikan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.